Saat Anda membuat sebuah formulasi pakan untuk ayam petelur Anda, maka pasti tidak akan pernah lepas yang namanya istilah EM dan PK. Secara garis umum atau garis besarnya, EM itu energi metabolisme, artinya tenaga ayam. Kalau PK itu protein kasar, itu adalah kandungan atau gampangnya gimana ya? PK itu adalah bahan baku untuk memproduksi telur. Secara gampangnya loh ya. Padahal secara khususnya itu ya banyak EM ini untuk hidupnya, untuk peredaran darahnya, untuk pencernaannya. Tapi saya kasih yang gambar mudahnya dulu ya. Nah, kenapa tidak pernah lepas dari istilah EM dan PK? Ya karena tadi EM itu hubungannya di jagung, kalau PK itu hubungannya dengan konsentrat. Coba Anda cek sendiri wis ya. Nah, kenapa menggunakan dua analogi ini di dalam video ini? Karena banyak sekali para peternak itu beranggapan bahwasanya kalau proteinnya tinggi, maka produksinya akan tinggi juga. Atau kalau EM-nya semakin tinggi, berarti ayamnya akan semakin kurus. Atau EM-nya terlalu rendah, maka ayam mencret karena tidak seimbang dengan proteinnya. Apakah itu benar? Simak terus di videonya. Jangan lupa tombol subscribe-nya Anda pencet ya, biar Anda tahu tentang seluk-beluk dari peternakan ayam petelur. Kita mulai ya. Nah, sebelum mengulas secara detailnya, kita berandai-andai dulu. Berandai-andainya gimana? Pada waktu orang tua kita, ibu atau istri kita itu menanak nasi di tungku, maka ada 3 bahan yang dipakai. Oke. Yang pertama kayu, api, dan nasinya. Bisa dibayangkan ya. Nah, EM atau energi metabolisme ini adalah apinya. PK atau protein kasar ini adalah nasinya. Sementara kayu ini adalah bahan baku penunjang lain. Saya fokuskan di api sama nasinya atau EM dan PK-nya. Nah, jika saat memasak masakannya atau nasinya sedikit dan apinya besar, maka apa yang terjadi? Gosong. Ya kan? Maka kalau protein kasarnya kecil, sementara energi metabolisme besar, artinya jagungnya 80 misalkan, konsentratnya 20 kilo atau 30 kilo, ya pasti hancur ayam Anda atau gosong kalau istilah makanan. Yang kedua, jika yang dimasak atau nasinya terlalu banyak, sementara apinya terlalu kecil, ya pasti nasinya nggak akan jadi, mentah dan lain sebagainya. Ini dicontohkan pada saat ayam kita mencret, karena energi metabolisme di ayamnya itu rendah dibanding proteinnya. Kan karena proteinnya nggak terbakar, maka kan dikeluarkan. Nah, dikeluarkannya melalui kotoran. Bisa ngecek kotoran ayam yang becek itu pasti amoniaknya tinggi. Amoniak tinggi itu salah satu proses daripada perombakan protein yang berlebih. Kalau misalkan kotorannya kering kan berarti antara EM dengan PK atau api dengan nasinya itu stabil. Maka kotorannya kering, nggak basah. Nah, sementara jika EM-nya banyak tinggi, PK-nya banyak, yang terjadi apa?
matangnya sempurna, rasanya enak, sama kayak ayam. Produksinya pasti stabil, bahkan cenderung tinggi. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk mengetahui kandungan EM sama PK setiap bahan baku? Ya banyak triknya. Kalau jagung ya harus kadar airnya di bawah 17 baru bisa kita cek kadarnya. Kalau untuk konsentrat ya kita harus tahu proses distribusi konsentrat tersebut. Banyak sekali faktornya. Cuman kalau di buku manual guide, buku panduan untuk EM itu ada di kisaran 2700 sampai 2800. Kalau proteinnya sekitar 14 lah, kalau nggak salah 14% kalau nggak salah. Kalau di konsentrat itu kan sekitar 34% ya. Kalau di waktu dimakan sekitar 14% kalau nggak salah wis. Nanti bisa Anda cek sendiri di Google. Nah, itu pentingnya Anda sebagai peternak yang harus paham dengan kemauan ayam Anda. Jangan hanya mencari pakan semurah mungkin tapi tanpa memperdulikan kebutuhan ayam Anda. Kalau Anda cuek, ya ayam Anda juga akan cuek. Yang rugi ya Anda sendiri. Oke teman-teman semua, demikian pembahasan tentang energi metabolisme dengan protein kasar, hubungannya, dampaknya, dan analoginya. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.